Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Best Education. Obrolin apapun yang kita mau, tapi isinya tetap ilmu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sasikana Kafirana. Dan aku Naisila Zahira Zalianti. Jadi guys, di podcast kali ini kita akan ngobrolin apa ya? Menurut kalian kita bakal ngobrolin apa? Apa tuh Sas? Kita bakal membahas tugas bahasa Indonesia yang bertemakan keluarga. Jadi di sini kita sudah ada narasumbernya yaitu Pak Gozali. Say hi Pak Gozali. Hai. Jadi hari ini gimana nih kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Jadi Pak, di sini kita mau nanya-nanya nih tentang istilah keluarga gitu. Jadi kita langsung mulai ya Pak ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu dari manakah Bapak berasal, dari suku mana Bapak berasal dan istri Bapak? Secara keturunan, Bapak ini berasal dari suku Betawi, ya. Sementara istri Bapak itu dari keturunan Jawa. Jadi perpaduan antara Betawi dan Jawa. Oke, jadi lalu konsep kekeluargaan di Betawi itu kayak gimana Pak? Kalau konsep kekeluargaan di Betawi itu memang ada keluarga inti ya, di mana ada ayah, ibu, kemudian anak, dan juga ada paman yang disebut dengan encang, dan juga bibi yang disebut dengan encing ya. Jadi juga ada kakek itu biasanya disebut dengan baba gede gitu ya. Kemudian juga bisa jadi nenek itu disebut dengan nyak gitu ya. Jadi memang di dalam masyarakat Betawi itu biasanya konsep daripada kekeluargaan itu dari keluarga yang kecil atau keluarga inti, kemudian mereka menyebar menjadi beberapa keluarga yang menyatu di dalam satu lingkungan gitu ya. Terus kalau di Betawi itu apakah ada sistem marga? Kalau di dalam sistem keturunan di Betawi itu tidak ada sistem marga yang melekat pada suatu keluarga tersebut. Jadi karena memang sejak zaman dahulu Betawi telah terbuka ya, karena memang berasal dari banyak suku yang hadir pada saat itu di Betawi, maka tidak ada dalam satu daerah itu marga tertentu untuk keturunan dari Betawi tersebut. Oke, Pak. Jadi lanjutin Pak pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya anak Bapak menikah, itu bakal ngikutin konsepnya ke suku Bapak atau ke suku istri Bapak? Biasanya karena konsep daripada keturunan dari suku Betawi tersebut adalah patrilineal ya, patrilineal, yaitu di mana konsep adalah yang membanggang peran itu adalah laki-laki, maka biasanya dalam sebuah pernikahan biasanya itu diambil atau dipakai adalah yaitu dari keturunan bapaknya itu, yaitu dari konsep laki-laki. Gitu. Sebelum lanjut nih Pak, Bapak mau haus gak sih Pak? Iya, kayaknya kita ngobrol-ngobrol sambil minum boleh Bapak Boleh kalau mau sih ya. silakan Iya, Pak. iya, makasih ya. Ayo, ayo, bareng-bareng. Ayo. Kayaknya kalau misal Bapak mau makan juga lapar, Iya, boleh iya, dimakan. iya. Iya, jadi anak Bapak kalau nikah akan ikut ke suku Bapak. Jadi kalau boleh tahu nih, rangkaian pernikahan di suku Betawi itu gimana Pak? Untuk rangkaian pernikahan di masyarakat suku Betawi itu biasanya eh, setiap apa namanya adanya suatu perkawinan itu diawali dengan adanya lamaran. Nah, lamaran ini adalah dari pihak pria kepada pihak wanita, di mana nanti akan diutus, ya, diutus dari keluarga si calon laki-laki tersebut
untuk memberitahu kapan akan adanya lamaran tersebut. Nah, kemudian ketika lamaran sudah disetujui, kapan waktunya, tanggalnya, ya. Nah, itu nanti setelah itu akan hadir ya seluruh daripada keluarga besar si calon pria tersebut yang akan melamar si calon mempelai wanita. Nah, dalam sistem lamaran di Betawi ini memang ada beberapa adat istiadat yang itu memang sudah ada ya sejak turun temurun dari rangkaian lamaran tersebut ya. Di antaranya adalah adanya palang pintu ya, karena memang sistemnya di dalam masyarakat Betawi ini erat kaitannya antara yaitu fisik ya, yaitu bagaimana seseorang ketika memulai suatu kehidupan dalam sebuah rumah tangga mampu menjaga istrinya, maka si calon dari mempelai pria ini harus mempunyai ilmu silat yang cukup. Kemudian juga bagaimana dalam sebuah rumah tangga itu diawali dengan sebuah keagamaan, kehidupan keagamaan yang bagus, maka di dalam lamaran tersebut juga nanti akan dimintakan bagaimana si calon mempelai pria ini nanti bisakah dia untuk dapat membaca Al-Quran. Karena memang di dalam masyarakat Betawi ya yang memang agamis biasanya itu melekat antara budaya dengan agama. Maka dalam lamaran tersebut biasanya yaitu adanya palang pintu tersebut adalah bagaimana dari calon mempelai pria tersebut mampu menundukkan daripada calon jagoannya mempelai wanita, sehingga ketika terjadi pertarungan ya untuk dapat yaitu melamar gadis tersebut, maka terjadilah pertarungan tersebut, dan apabila dimenangkan oleh calon jagoannya calon mempelai wanita pria tersebut, maka itu bisa diberikan untuk dapat melamar gadis tersebut, dan kemudian diakhiri dengan yaitu satu syarat, bisakah calon mempelai pria tersebut membaca Al-Quran. Konsepnya seperti itu dalam hal lamaran, kemudian setelah itu baru diadakannya yaitu pernikahan. Seperti itu. Terus kalau dalam nikah gitu kan pasti ada warisan nih. Nah itu untuk warisan tuh gimana Kak? Kita untuk ya Itu ke anak keberapa atau gimana? apa ada konsep tertentu gitu untuk hal warisan? Oh, di dalam masyarakat Betawi, khususnya di dalam keluarga Betawi, konsep warisan ini yaitu warisan itu kan diberikan setelah dari orang tuanya sudah meninggal. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa di dalam masyarakat Betawi khususnya bahwa masyarakat Betawi ini memegang teguh daripada ajaran kehidupan agama ya. Maka dengan adanya konsep tersebut maka di dalam hal warisan itu tetap memakai jalur-jalur yaitu adanya kehidupan beragama, bahwa laki-laki itu lebih banyak daripada wanita. Laki-laki itu 2, sementara wanita 1. Nah, makanya di dalam konsep warisan di masyarakat Betawi itu tetap mengikuti ajaran yang dianutnya yaitu ajaran Islam, maka itu menjadi pegangan dalam hal warisan yang ada di masyarakat Betawi, yaitu ajarannya agama Islam. Gitu. Oke, jadi bakal lebih banyak ke pihak prianya ya. Sampaikan bahwa di dalam masyarakat Betawi khususnya bahwa masyarakat Betawi memegang teguh daripada ajaran kehidupan agama ya. Maka dengan adanya konsep tersebut maka di dalam hal warisan itu tetap memakai jalur-jalur yaitu adanya kehidupan beragama, bahwa laki-laki itu lebih banyak daripada wanita. Laki-laki itu 2, sementara wanita 1. Nah, makanya di dalam konsep warisan di masyarakat Betawi itu tetap mengikuti ajaran yang dianutnya yaitu ajaran Islam, maka itu menjadi pegangan dalam hal warisan yang ada di masyarakat Betawi, yaitu ajarannya agama Islam.
bersinggungan langsung dengan adanya konsep agama yang dianut dalam Islam. Contoh, ketika terjadinya misalnya adanya keselamatan, pasti mengundang daripada keluarga-keluarganya. Makanya ketika mengundang itulah terjadi yaitu konsep untuk sama-sama melekatkan daripada keluarga yang ada di antara mereka, sehingga mereka sering bersilaturahim. Jadi konsepnya seperti itu. Banyak adat istiadat atau budaya yang kita ini ya, mulai daripada ketika melamar, ketika pernikahan, ketika walimah, atau ketika adanya suatu hajatan, bahkan ketika pengantin itu sudah mengandung ya, ada konsep menuju bulanin ya, menuju bulanan, kemudian adanya selamatan lahiran, semuanya itu adalah konsep semuanya adalah untuk saling sama-sama untuk bersilaturahim. Jadi kita udah tahu banyak nih seputar tentang suku Betawi. Jadi makasih banyak Pak untuk kehadirannya ngobrol bersama kita. Jadi podcast kali ini kita akhiri dulu ya guys. Kita terima kasih Om Pak Ghazali, terima kasih Om Pak Ghazali dari langsung